Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku semua, siswa dan siswi MTS Matul Buddha Melongo yang hari ini semoga selalu berbahagia dan seterusnya insya Allah akan selalu berbahagia. Baik, pada tahun pelajaran 2020-2021 ini kita melaksanakan pembelajaran yang istimewa karena belum pernah kita laksanakan sebelumnya. Namun sistem pembelajaran daring seperti ini sudah pernah dan sudah banyak dilaksanakan oleh satuan pendidikan baik universitas ataupun satuan pendidikan yang lain, dan insya Allah tidak menghalangi dan tidak mengurangi kalian dalam nanti meraih ilmu dari pembelajar di MTS Matul Buddha Melongo. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini sebelum kita memasuki pada materi pembelajaran, lebih dahulu kita berdoa memohon kepada Allah SWT semoga pembelajaran kita kali ini nanti akan menghasilkan manfaat bagi diri kita maupun bagi keluarga kita. Mari kita berdoa dulu dalam hati masing-masing membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Semoga Allah SWT mengabulkan doa kita dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tidak urut sesuai dengan materi yang ada di kurikulum, tetapi materi kali ini adalah menyesuaikan dengan kondisi atau keadaan. Tentunya materi ini insya Allah nanti akan sangat bermanfaat bagi kita saat ini, yaitu saat ini kita sedang menghadapi kondisi pandemi adanya virus corona atau COVID-19 yang menuntut kita untuk selalu dalam keadaan bugar atau fit, sehingga virus yang ada di sekeliling kita ini nanti bisa musnah atau bisa dikalahkan oleh kondisi tubuh kita yang bugar. Amin Allahumma amin. Baik, materinya adalah tentang kebugaran jasmani. Tentu di kelas 8 atau di kelas 7 atau kelas sebelumnya kalian pasti sudah pernah mendapatkan materi tentang kebugaran jasmani. Nah, materi kebugaran jasmani ini sangat erat kaitannya bagi seorang atlet untuk meraih prestasi. Karena pada unsur kebugaran jasmani terdapat beberapa unsur yang diperlukan oleh seorang atlet dalam meraih prestasi yang maksimal. Nah, kita mulai dengan pengertian kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Yaitu sebuah kondisi atau keadaan seseorang yang mampu melaksanakan kegiatan dengan efektif tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Jadi kita setiap sehari-hari kita melaksanakan kegiatan, baik itu mungkin belajar atau mungkin itu bermain dan kegiatan yang lainnya, kita terkadang melihat ada teman kita yang mengalami kelelahan. Contoh ketika upacara bendera, ada teman kita yang mengalami pingsan, ada yang hampir pingsan dan seterusnya. Nah, ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh kondisi tubuh yang tidak bugar atau tidak fit. Nah, ini jika dibiarkan terus-menerus maka bisa mengganggu kita dalam meraih prestasi belajar ataupun prestasi non-akademik. Untuk mencapai sebuah derajat kebugaran jasmani yang tinggi, kita harus melaksanakan latihan atau kegiatan-kegiatan yang bisa mencapai derajat kebugaran jasmani tersebut. Sebelum kita bisa mengetahui latihan apa saja yang kita
lakukan supaya kita bisa mencapai kebugaran jasmani yang tinggi, maka kita perlu mengetahui unsur kebugaran jasmani. Nah, unsur kebugaran jasmani ada 9, tetapi yang paling pokok perlu kita ketahui ada 4. Ya. Yang pertama adalah strength. Slide kedua, Pak. Oke, yang perlu kita ketahui adalah strength atau kekuatan. Yang kedua adalah daya tahan otot atau muscular power. Yang ketiga adalah daya tahan atau endurance. Yang keempat adalah kecepatan atau speed. Di sini ada 2 hal yang hampir mirip, yaitu antara kekuatan strength kemudian dengan daya otot atau muscular power. Jadi ada perbedaan antara strength dengan power. Perumpamannya adalah ketika kita melakukan gerakan mendorong meja yang berjarak dalam jarak 100 meter, kemudian kita dorong meja itu sampai selesai. Yang kita perlukan dalam hal ini adalah strength atau kekuatan. Tetapi ketika kita menendang bola dalam waktu yang singkat dan menghasilkan tendangan yang keras, ini yang kita gunakan adalah daya otot atau muscular power, atau sering dikatakan dengan daya ledak. Nah, tentu penggunaannya berbeda dan latihannya pun nanti juga berbeda. Latihan kebugaran jasmani ini sangat bermanfaat bagi kita. Manfaat yang pertama adalah menjaga berat badan ideal dan mencegah obesitas. Jadi berat badan ideal itu bisa kita lihat dari bentuknya. Tidak usah kita ukur, kita melihat bentuknya saja kita sudah tahu bahwa itu ideal. Contoh mungkin kita bisa melihat Pak Fatur Rahman misalnya. Itu kondisi badannya ideal. Berbeda kalau kita mungkin melihat Pak Tri Sutresno, ini kurang ideal. Seperti itu. Nah, kalau ingin menghitung berat badan idealnya, nah itu paling mudah adalah dengan menggunakan rumus tinggi badan kali 100 di. Nah, tinggi badan dikurangi 100 sama dengan berat badan. Ada banyak peserta yang lupa. Nah, yang kedua adalah mencegah penyakit jantung. Jadi otot jantung kita ini perlu kita latih setiap hari supaya bisa bekerja secara maksimal dan optimal. Ya, karena tugas jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Semakin kuat jantung kita memompa darah, otot-ototnya terlatih, maka dia akan mampu mengalirkan darah ke seluruh tubuh dengan efektif. Yang ketiga adalah mencegah dan mengatasi penyakit diabetes. Seperti yang kita tahu, ya, setiap hari ini kita makan, makanan yang kita makan, kita minum ini mengandung zat gula. Kalau zat gula ini tidak kita bakar menjadi energi, maka akan menumpuk sehingga kadar gula dalam tubuh kita ini, dalam darah kita meningkat, dan itu akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Ya, mungkin di sekitar kita sudah banyak contoh efek dari penyakit diabetes mellitus. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas hormon. Di pelajaran biologi sudah dijelaskan, ya, manfaat hormon itu untuk apa saja. Ini sangat penting untuk tubuh kita. Yang kelima adalah menambah kepintaran. Olahraga mampu membuat sirkulasi oksigen ke otak menjadi lancar, juga menghindarkan dari penyakit yang menyebabkan otak seperti pikun. Jadi ketika kita olahraga ini bisa meningkatkan kualitas otak kita menjadi lebih pintar.
Bahkan guru saya pun juga sering mengatakan, ya, ketika otak kita aktif membaca, misalnya itu membaca bacaan atau membaca Al-Quran, ini bisa meningkatkan kecerdasan kita karena otak kita selalu aktif. Yang keenam adalah meningkatkan mood. Apa itu mood? Ya, mood itu adalah suatu perasaan senang, ya, melakukan sesuatu. Kebalikannya adalah bosan dan jenuh. Jadi kalau kita sering berolahraga, maka perasaan kita akan selalu ceria, akan selalu semangat dalam melakukan hal-hal atau mengerjakan kegiatan. Yang kedelapan adalah membuat kita menjadi awet muda. Manfaat latihan kebugaran jasmani membuat orang tampak awet muda karena terhindar dari stres. Nah, makanya ketika saat ini terjadi pandemi wabah COVID-19, kita banyak melihat orang melakukan aktivitas sepeda. Ini tidak terlihat sebelum terjadi pandemi saat ini. Nah, salah satu tujuan mereka adalah menghilangkan rasa bosan yang mungkin, ya, kegiatan yang selalu dilakukan di rumah sekian lama, sehingga mereka melakukan kegiatan aktivitas di luar untuk menghilangkan stres. Yang kesembilan adalah membuat anak-anak selalu aktif. Nah, ini jelas sekali suatu penelitian mengungkapkan bahwa orang tua yang rajin berolahraga akan membuat anak-anaknya selalu aktif dan ceria karena mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh orang tua. Nah, bagaimana kalau orang tua kita tidak rajin olahraga? Ya, maka tugas kita adalah mengajak atau mengingatkan orang tua untuk selalu melaksanakan olahraga. Nah, di slide berikutnya ini, ya, setelah kita mengetahui unsur kebugaran jasmani, kemudian manfaat jasmani, selanjutnya adalah kita mungkin sudah mengetahui tentang gerakan-gerakan jasmani, kita sudah mendapatkan gambaran. Salah satunya adalah, ya betul sekali, yaitu push up, ya. Kemudian ada sit up, ada squat jump, dan ada back up. Gerakan ini sudah kita kenal mungkin sejak SD, ya, sampai sekarang. Tetapi gerakan-gerakan ini kalau kita lakukan, rasanya pasti akan terasa bosan, ya, rasa jenuh, karena gerakannya tidak variatif. Kemudian pada dewasa ini, pada saat ini, gerakan semacam ini ada gerakan baru yang disebut dengan gerakan olahraga workout, ya. Workout di situ tulisannya harusnya bergabung, tapi ini terpisah karena salah tulis. Apa itu olahraga workout? Yaitu sebuah sesi latihan atau exercise session, ya. Sebuah sesi latihan. Nah, di dalam olahraga workout ada dua gerakan, yaitu gerakan kalistenik dan gerakan kardio. Nah, gerakan ini sangat murah, ya, karena kita bisa memanfaatkan alat-alat yang ada di sekitar kita. Bahkan kita pun bisa tidak menggunakan alat, hanya memanfaatkan dari tubuh kita sendiri. Sebelum kita nanti mengetahui gerakan apa saja yang ada dalam olahraga workout, ya, tadi saya menyinggung ada dua gerakan, yaitu gerakan kalistenik dan gerakan kardio. Kalistenik artinya adalah olahraga yang menggunakan kemampuan berat badan sehingga meminimalisir resiko cedera. Itu kalistenik. Contohnya kita melakukan push up, sit up, kemudian kita melakukan angkat tangan, siku teko, dan seterusnya. Itu adalah gerakan kalistenik. Yang kedua adalah gerakan kardio. Kardio itu gerakan meliputi jogging, jumping, jacks, zumba, dan seterusnya. Jadi gerakan yang tujuannya adalah melatih kekuatan otot jantung, ya.
Baik, selanjutnya adalah kita akan masuk pada materi inti ya, karena nanti setelah ini kalian akan kami beri tugas untuk melaksanakan gerakan-gerakan ini di rumah. Nah, kemudian nanti kalian harus melaporkan hasil kegiatan di rumah ini, diupload, kemudian ditandai atau di tag di FB Madrasah MTS Matul Buluda Longgo. Baik, gerakan yang pertama adalah gerakan plank, seperti gambar yang kalian lihat ya. Gerakan plank adalah gerakan seperti orang tidur tengkurap dengan posisi mulai dari kaki sampai kepala lurus, kemudian disangga dengan sikut. Ingat, biasanya kesalahan yang dilakukan adalah pantatnya naik. Nah, dalam hal ini maka harus berusaha meluruskan mulai dari kaki sampai kepala harus lurus atau sejajar. Nah, gerakan ini dilakukan selama 1 menit ya, selama 1 menit. Kemudian repetisi atau pengulangannya adalah sebanyak 3 kali. Jadi nanti 1 menit, kemudian anak-anak bisa istirahat 1 menit, kemudian melakukan lagi sampai diulang 3 kali. Ini adalah gerakan plank. Tujuannya adalah untuk melatih otot bagian kaki, yaitu paha, kemudian perut dan lengan bagian atas. Gerakan yang kedua adalah squat. Bukan squat macan ya, itu biskuit. Ini adalah gerakan squat, yaitu berdiri jongkok selama 2 menit, repetisinya 3 kali, jumlahnya tidak terhingga. Nanti anak-anak bisa menghitung ya, bisa menghitung jumlah yang didapat. Nah, gerakan ini seperti digambar. Gerakannya kedua tangan lurus ke depan, kemudian kaki membuka selebar bahu, kemudian jongkok dengan paha lurus sampai lutut, kemudian kembali berdiri. Ini bisa divariasi dengan kedua tangan mengepal di depan dengan membentuk huruf P terbalik. Nah, kemudian nanti jongkok dan berdiri. Ini adalah gerakan squat, dilakukan selama 2 menit, repetisinya 3 kali, istirahatnya bisa 1 menit. Yang ketiga adalah simple split. Jadi split itu adalah gerakan meluruskan atau merentangkan kedua kaki. Ini dibuat simple karena yang melakukan split adalah 1 kaki saja. Gerakan ini memerlukan bantuan, yaitu kita bisa mengambil kursi, sofa, atau yang tidak punya mungkin di rumah punya bangku, atau bahasa Jawanya belabak, atau bahasa Inggrisnya dingklek ya. Ini bisa kita gunakan membantu melaksanakan gerakan ini, simple split. Gerakannya selama 2 menit, repetisinya 3 kali atau pengulangannya 3 kali. Kemudian posisi tangan bisa rileks di samping, bisa juga di depan, atau bisa juga di pinggang, tergantung dari kalian supaya gerakan ini nanti menjadi nyaman. Gerakan yang keempat adalah gerakan lunges ya, bisa dilihat gerakan lunges. Gerakan ini adalah hampir sama seperti gerakan squat ya, tetapi di sini nanti membawa beban. Jadi posisi berdiri, posisi awal berdiri, kemudian kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan memegang beban kurang lebih 1 kilo. Nah, kalau di gambar ini memakai barbel, nah, anak-anak bisa melakukannya dengan mungkin membawa botol bekas diisi dengan pasir atau dengan kerikil atau dengan tanah yang kira-kira nanti beratnya 1 kilo. Ya, kemudian ditaruh di samping badan, tepat di samping kaki. Nah, atau mungkin jika tidak mau repot bisa mengambil gula di dapur 1 kilo kanan 1 kilo kiri, kemudian
lakukan gerakan tadi, ya, gerakan naik turun. Nah, dilakukan selama 2 menit, repetisinya adalah 3 kali. Baik, lanjut pada gerakan yang kelima, yaitu gerakan jump rope atau lompat tali. Nah, ini sudah sering kalian lakukan mungkin sejak kalian berumur 5 tahun, ya. Latihan gerakan lompat tali mungkin dengan kakak kalian atau dengan tetangga atau dengan teman, ya. Manfaat olahraga ini adalah gerakannya adalah melatih kekuatan otot kaki, perut, dan melatih kelincahan, ya. Pada gerakan ini kalian kalau ada uang ini bisa membeli peralatan jump rope ini atau sprinto. Nah, jika tidak punya, tidak masalah, kalian bisa menggunakan lebihan potongan kabel, ya. Jadi mungkin kalian di rumah ada kabel bekas yang tidak terpakai. Jika kabelnya pendek-pendek, bisa disambung, dikaitkan dengan solasi. Nah, kemudian bisa dilakukan untuk melakukan gerakan jump rope ini. Jadi olahraga itu tidak harus mahal, ya, tetapi olahraga itu adalah murah, mudah, kemudian menyehatkan. Nah, itu olahraga. Jadi mempunyai semboyan 3M, ya, 3M, murah, mudah, menyehatkan. Ya, itu tadi 5 gerakan yang ingin kami tugaskan kepada anak-anak sekalian untuk mencapai derajat kebugaran yang diharapkan. Jadi saya ulangi, gerakan yang pertama yaitu gerakan plank, ya, seperti tadi pada gambar gerakan plank. Yang kedua adalah gerakan squat. Kemudian yang ketiga adalah gerakan split simple. Yang keempat adalah gerakan lunges. Kemudian yang kelima adalah gerakan jump rope. Nah, setelah menyimak materi pada pembelajaran kali ini, tugas individu untuk kalian adalah lakukan 5 gerakan tadi, 5 gerakan workout tersebut, kemudian catat hasilnya di buku, kemudian videokan 5 gerakan tersebut. Ini bisa meminta bantuan kepada adik kalian atau saudara kalian atau orang tua. Kalau tidak ada orang di rumah, ini bisa meletakkan handphone kalian di depan, kemudian melakukan gerakan. Kemudian posting di Facebook dan tag Facebook MTS Malida Beluda, yaitu @MTS_Malida_Longgo, ya. Nanti akan dicek oleh operator. Baik, selamat berlatih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan niat meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan kebugaran tubuh kita. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit, baik penyakit yang menular maupun yang tidak menular. Amin, Allahumma amin. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Semoga sesi pembelajaran daring kita kali ini bermanfaat, baik untuk kita dan juga untuk keluarga kita, karena latihan ini bisa dilakukan bersama-sama dengan keluarga kalian di rumah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selamat berlatih, salam olahraga, jaya, happy, healthy, and fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.